Hai Rajuters, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Nah, hari ini saya akan berjumpa dan ngobrol dengan seorang pria. Namanya Joko Tanjuang. Nah, itu kalau dengar nama Tanjuangnya itu udah tahu deh dari mana. Tapi beliau tinggal di Banjarmasin dan juga aktif merajut. Nah, siapa sebenarnya Joko Tanjung itu? Yuk langsung aja kita bertemu dengan Uda. Saya memanggilnya Uda Tanjung. Sebelum kita bertemu dengan beliau, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, Uda Tanjung. Ya, halo juga. Iya, siang. Apa kabar, Uda? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya. Alhamdulillah. Masih kuat kita, Bu. Alhamdulillah aja. Iya. Sehat. Nah, terima kasih loh udah sudah mau gabung di podcast ini dan ya, kami terima kasih sudah mau bercerita. Nanti cerita lebih banyak lagi ya tentang rajutan, tentang kehidupan Uda. Supaya banyak orang terinspirasi dengan kehidupan Uda Tanjung. Oke, sekarang gimana nih? Awalnya ini Uda nih tinggal di mana nih? Dari mana? Sekarang tinggal di mana? Boleh dong cerita ya? Ya, awal riwayat hidup pekerja, saya bisa tinggal menetap di Banjarmasin nih. Saya nih dulu kerja di kapal, Bu. Kerja di kapal, naik di takut pelayaran yang nambang kapal batu bara. Ini kan batu bara. Sekarang udah tinggal di mana ini? Di Banjarmasin, Bu. Tinggal di Banjarmasin. Sebelumnya kan kalau udah itu biasanya identik dengan orang Padang kan. Sebelumnya udah orang mana nih? Tinggal di mana? Saya tinggal di Medan, Bu. Saya lahir di Medan, tinggal di Medan. Orang tua saya orang Padang, orang Pariaman. Kalau orang tua, bapak saya orang Aur Melintang, Sungai Geringging. Sama almarhum bapak saya orang Aur Melintang. Iya. Terus kisahnya bisa sampai ke Banjarmasin itu gimana? Kisahnya saya ini kan dulu kerja di kapal. Kapal apa tuh? Kapal takbut batu bara. Oh iya. Yang bawa tongkang ya. Mungkin kalau ya, tongkang ya. Oh, ya, Bu. Pengangkutan aja itu, jasa pengangkutan lah gitu, Bu. Jasa pengangkutan. Tapi kita kadang lewat seberang pulau, bawa ke Jawa. Nanti balik lagi ke Kalimantan, ambil batu baranya, nanti bawa lagi ke Jawa, seperti itu, Bu. Iya. Itu berapa lama? Berapa tahun? Berapa tahun yang lalu? Kalau saya kerja di batu bara ini tahun 2012 sampai tahun 2019. Dari 2012 sampai 2019. Kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun ya. Iya. Dan sekarang itu udah nggak kerja lagi. Saya sakit, Bu. Oh iya. Jadi kemalangan datang kan. Saya sesak napas gitu, tiba-tiba nggak tahan gitu, Bu. Nggak bisa saya lagi kan, nggak bisa ini bernapas, minta tolong mau dibawa ke rumah sakit. Karena saya perlu oksigen waktu itu, Bu. Itu waktu saat masih kerja atau lagi di rumah itu? Itu saya masih saya keadaannya cuti. Oh, cuti. Jadi dalam keadaan di rumah ya? Di rumah. Cuti di rumah itu, Bu.
masuk rumah sakit. Rupanya kadar gula saya tinggi. Oh ya. Kadar gula tinggi. Sampai 512 kadar gula saya. Waduh, tinggi sekali itu. Iya, di situlah ini kaki saya itu cacat fisik. Jadi dokter bilang diamputasi, suruh dokter gitu, diamputasi. Awalnya udah nggak tahu kalau udah ini sakit diabetes ya namanya kan? Ya, diabetes. Waktu kerja itu nggak tahu bahwa udah itu sakit diabetes. Ada, tahu Bu, cuman saya nggak terlalu ini. Saya kan sibuk kerja aja, cuman di kapal namanya kan jarang ke darat gitu kan. Jarang periksa ke dokter gitu. Paling di darat 1 hari, 2 hari ke darat. Nanti di kapal ya namanya pelaut, hidupnya di laut gitu Bu. Akhirnya terus diperiksa, akhirnya sesak napas itu kemudian diperiksa ya. Ternyata gulanya tinggi sekali. Terus kemudian apa yang udah rasakan? Apa harus ada yang harus diamputasi ya anggota tubuhnya? Iya, diamputasi Bu kaki saya. Sekarang ini maaf nih Bu, kaki saya Bu. Ini tinggal 2 jarinya Bu. Oh ya, oh ya, tapi masih ada itu ya bagian kakinya ya. Ya, bagian kakinya ada, cuman dia ini kan sudah nggak apalagi. Bentuknya udah nggak normal lagi. Ya, udah nggak fungsi ini Bu. Ya, engselnya kan udah nggak main lagi gini. Itu dia semakin mengecil gitu Bu. Semakin mengecil ke atas. Kaki sebelah ini kan ini udah beda. Besarnya udah beda. Ini harus sudah beda gitu. Ya tapi saya syukuri diberikan kesehatan, kekuatan. Iya. Hidup Bu gitu. Iya. Iya, dibalik kesusahan Tuhan masih kasih ini ya. Kasih penghiburan ya untuk umatnya. Iya. Nah, setelah sudah nggak kerja itu, udah ngapain di rumah? Jadi di rumah itu saya dulu punya rumah Bu. Rumah saya jual. Habis itu biaya berobat Bu. Saya kan sudah 3 tahun Bu sakit. Jadi hampir selama 3 tahun tuh saya berobat, rawat jalan terus, rawat jalan. BPJS saya nggak sanggup bayar juga. Sampai orang BPJS itu SMS saya, Bapak punya utang di BPJS 4 juta. Karena udah nggak kerja lagi, terus jadi semuanya tertunda ya, pembayaran gitu ya. Nah, semuanya terjual Bu ya, namanya kita berobat kan, ikhtiar terus. Itulah Bu. Iya. Nah, sekarang udah di rumah aja, apa yang udah lakukan? Setelah divonis dokter diabetes, itu terus akhirnya kan berhenti kerja kan? Iya. Terus apa yang udah lakukan? Yang saya lakukan ini Bu, pertama saya jualan kebab. Oh, kebab. Di rumah ya? Di rumah aja dong. Dia ngontrak Bu, karena rumah ada terjual, nggak ada lagi yang ini kan. Pikir-pikir dulu kan, dulu pernah saya jual kebab sama istri saya. Jual kebab ini terasa capek saya Bu, capek sekali kayak badan itu. Berdiri kan, saya masak juga, kadang istri masak bergantian gitu kan. Saya nggak sanggup Bu, cuci piringnya, apalagi saya cacat fisik kan, saya berusaha terus keras. Saya pikir lagi dulu saya punya topi. Nah, saya bisa punya topi dulu Bu. Topi, karena saya pindah-pindah terus rumah kan. Kontrak, pindah lagi. Ya, hilang topi saya itu. Lobe saya itu hilang Bu. Itu udah 8 tahun. Hilang. Saya pikir ini kan topi buat
Nah, saya pikir seperti itu, Bu. Buat tantangan. Kenapa saya nggak bisa bikin gitu? Jadi saya belajar, Bu. Belajar dari YouTube. Saya belum tahu apa-apa itu, Bu. Belum tahu yang namanya HP, benang rajut. Belum tahu, Bu. Belum Belum pernah tahu lihat sama sekali Bu. ya. Pokoknya nol sama sekali ya. Ya, yang tahu saya cuman benang itu benang jahit. Benang jahit. Ini yang tahu saya benang jahit. Kalau benang rajut ini saya nggak tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu saya, Bu. Awalnya ya belum tahu. Namanya hakpen, jarum kan? Nih jarum, Bu. Jarum. Awalnya belum tahu ya. Terus Bu. Ada keinginan membuat topi, kemudian langsung belajar di YouTube, gitu kan? Iya, saya nggak sanggup beli waktu itu, Bu. Uang saya kan nggak ada. Saya kan waktu itu nggak punya uang, habis semua. Tapi pengen pakai topi ya, pengen pakai itu. Topi itu, pingin sekali hilang. Saya kan kemana itu, pingin pakai topi yang putih itu, Bu. Dulu saya ngaji kan, hilang, saya cari-cari kan hilang. Jadi saya hakpen ini, Bu. Saya kali juga bikinnya. Dulu saya bikin hakpen itu dari kacamata, Bu. Kacamata Ray-Ban kan ada yang tangkainya ini, Bu. Tangkai itu kan besi itu. Itu saya lekukan sedikit. Saya ambil benang tukang kan. Saya lihat di YouTube orang bikin rantai, bikin tusukan ganda itu. Saya lihat terus, saya lihat terus berusaha bagaimana orang bisa bikin ini. Itu 2 bulan saya belajar, Bu, bikin topi ini baru bisa. 2 bulan belajar, baru bisa bikin topi saya, Bu. Dengan hakpen yang tadi itu dari tangkai kacamata itu. Enggak, saya ganti, Bu, jarumnya. Iya. Saya dari rantai dulu, Bu. Waktu yang hakpen yang kacamata itu saya bikin rantai dulu belajar. Bikin rantai, baru bikin tusuk tunggal, baru bikin tusuk ganda itu. Terus beli hakpen ya? Ya, beli hakpen yang rose, yang merek rose. Ini, Bu, yang merek rose. Dulu saya pakai ini. Ini kan 3.000 harganya, Bu. Iya. 3.000 dulu. Disitulah saya belajar terus, tuh. Sampai saya alhamdulillah saya bisa bikin topi, Bu, ya. Iya, berhasil ya. Terus langsung dikembangin lagi, bikin topi, kemudian langsung ke taplak meja ya. Iya, saya sudah itu jual kebab itu udah, Bu, berhenti jual kebab, stop. Hasilnya nggak seberapa kan. Capeknya aja, Bu, capek sekali, Bu, benar. Tapi kan mungkin kita diam di rumah aja gitu, Bu. Karena saya pikir saya bikin topi aja lah nih, kenapa nggak dikembangkan begitu. Benar kata Ibu tadi, topi aja coba diusahakan gitu, topi ini. Alhamdulillah sekarang saya bisa bikin 2, Bu. Kalau yang polos-polos itu, satu hari bisa bikin 2. Oh, satu hari bisa bikin 2. Ya, alhamdulillah. Kalau yang polos-polos aja ya. Ya, tapi kalau yang kreatif, itu agak lama karena tingkat kerumitannya gitu, Bu, ya. Iya. Alhamdulillah, saya bersyukur lah. Terus udah mengembangkan kepandaiannya merajut itu gimana caranya? Meningkatkan kepandaian merajut itu? YouTube, terus saya lihat aplikasi Pinterest. Di Pinterest itu banyak, Bu. Terus saya bergabung di FB saya bergabung dengan proses-proses, dengan komunitas, dengan semua di media sosial saya bergabung, Bu. Jadi saya pikir lihat karya-karya prajut, saya lihat karya-karya prajut semua, Bu. Ya. Oh, ini begini, ini begini, begitu, Bu. Saya lihat karyanya semua, saya lihat, Bu. Cuma saya komen aja. Karena kan
Perajut ini kan masing-masing, Bu. Masing-masing perajut. Kenyataannya pasti ada perbedaan. Iya. Sama begitu. Iya. Terus udah itu lebih mengembangkan kemana, ke topiknya, ke kopiahnya, atau ada rajutan yang lainnya, misalnya tas, taplak meja gitu, mulai merambah ke situ ya? Kalau tas sih saya dulu pernah bikin, Bu, tas. Pernah. Cuman saya kalau bikin tas ini di puringnya kurang saya, Bu. Memang, oh iya, harus ada puringnya ya, harus ada apa, tambah kerja lagi ya. Harus misalnya kalau kita nggak bisa puring sendiri, harus dibawa ke orang lagi ya, nggak langsung ready gitu ya kalau tas itu ya. Ya, memang benar, Bu. Tapi saya kadang bikin manual sendiri puring, manual, tapi lama menjahitnya. Jahit tangan ya. Ya, jahit tangan gitu lah. Jadi sekarang apa yang udah banyak buat? Ini saya buat taplak meja ini, Bu. Taplak. Terus saya ada bikin ini lagi. Bikin topi. Oh iya. Ini dompet-dompet AP. Pernah saya lihat itu udah bikin taplak yang besar banget itu, yang besar sekali itu ya. Oh, yang bulat itu, Bu? Iya. Udah laku ya? Ya, sudah laku, Bu. Sudah laku. Ini kopi. Iya. Jadi udah dari udah belajar dengan tangkai kacamata itu sampai udah menghasilkan sesuatu itu berapa lama? Menghasilkan topi itu berapa lama? Belajarnya, prosesnya. Kalau yang pakai tangkai kacamata itu saya nggak bikin topi, Bu, nggak bisa. Hanya belajar rantai aja. Oke. Ya, belajar tunggal, tusuk ganda itu aja, Bu. Sudah itu saya belajar tusuk ganda sama tusuk tunggal itu tahu. Saya beli jarum. Oh iya. Jarum bros itu. Terus apa yang udah rasakan ketika udah belajar rantai, tusuk tunggal, tusuk ganda, itu apa yang udah rasakan sehingga udah saya tertarik dengan ini, merajut ini gitu. Perasaan udah gimana? Iya, saya gimana, senang sekali, Bu, itu bisa bikin topi ya? Gitu, Bu. Ya, saya ini kan bisa jadi seperti ini kan dari benang begini. Saya itu bisa menyatu semua. Nah, kayak gini kan, Bu, topi kan. Nah, menyatu dan SC-nya, DC-nya di sini. Alhamdulillah, Bu, senang sekali saya, Bu. Nah, gitu. Saya pun kaget bisa topi, Bu. Sebelumnya saya kerja di kapal, nggak tahu, Bu, kalau merajut ini. Iya. Iya. Nggak tahu. Jadi terkagum-kagum sendiri ya, udah ya, dengan karya udah itu ya. Iya, wah, ternyata saya bisa gitu ya buat ini gitu ya. Iya. Akhirnya dikembangkan sendiri ya. Iya, Bu. Nah, terus dampak merajut ini dengan sakit udah sendiri gimana? Jadi sakit saya ini pun ini, Bu, saya nggak memikirin sakit, jadi saya aja asik merajut aja, Bu. Asik merajut aja ya. Ya, kasih. Jadi kalau saya nggak merajut, nggak ini, hanya duduk melamun mikir, nanti sakit pulang bangun gitu. Jadi kalau merajutnya, alhamdulillah saya merasa ada kesibukan gitu. Kesibukan jadi nggak terlalu banyak pikir untuk itu. Jadi di sakit itu nggak kita pikirkan sudah. Yang penting kita masih bisa sehat, fit tuh. Saya kalau merajut, kalau udah merasa ini mengantuk sekali gitu, udah berat sekali badan kan, istirahat saya sebentar, rebahan gitu.
Baru nanti saya merajut lagi gitu. Jadi ada keasikan tersendiri ya dengan merajut itu dia ada ya. Iya, saya merajut nih kalau ngelihat pola Bu, pola itu kalau saya belum tahu saya penasaran, saya cari, penasaran itu orangnya ya. Saya cari polanya ini. Nah, saya masih penasaran gitu. Nah, dari itulah namanya merajut. Kalau saya merajut ini Bu, maaf ya, dari pondasi kecil, kalau kita salah dari pondasinya, itu naiknya bahkan salah Bu. Ya, pasti naiknya sama seperti ini kalau kita merajut. Orang bangun rumah gitu Bu. Iya. Orang bangun rumah ya. Kalau pondasinya ndak kokoh, kalau orang Padang bilang kan ndak kue, tagaknya tempiang, dia bilang. Timpang ya. Bahasa Padangnya ya. Timpiang. Hasilnya berbeda, Bu. Hasilnya berbeda dia. Iya. Wah, itu berarti ilmunya udah lumayan tinggi itu kalau tahu dari dasarnya itu harus benar, itu artinya udah itu tinggi. Nah, selama ini mengembangkan ilmunya itu udah itu otodidak aja, nggak ada yang guru yang mendampingi, guru yang tempat konsultasi gitu nggak ada. Hanya lihat YouTube, kemudian dipraktekkan sampai hasilnya bagus gitu. Nggak ada pendampingnya. Nggak ada Bu, nggak ada pendamping Bu saya Bu. Udah ikut workshop online nggak? Dulu pernah saya ikut Bu, pernah ikut lomba itu workshop online yang di itu kalau nggak salah. Di mana? Di mana? Rajut botol itu Bu, saya pernah sekali ikut. Ya, lomba rajut botol itu. Dapat nggak itunya? Ada apanya? Ada botol itu. Dapat bingkisannya nggak ada? Dapat bingkisannya nggak? Nggak ada saya. Oh iya, belum dapat ya, belum apa artinya belum kebagian, belum rezekinya, iya. Oke. Nah, hasil karya Uda itu ada yang beli? Apa Uda membuat berdasarkan pesanan atau Uda buat aja nanti siapa tahu ada yang membeli gitu? Kalau saya merajut ini Bu, dulu saya sempat belum ada yang pernah beli Bu. Memang ada yang beli, itu kan pertama kali teman-teman dulu di kapal. Nah, teman-teman kopi katanya kan. Karena saya gitu kan, teman datang minta bikin tas. Ya alhamdulillah teman-teman juga sih Bu yang mendukung semua teman-teman saya. Jadi mereka beli Bu. Jadi saya tambah semangat kan. Tambah semangat. Mungkin mereka juga lah Bu supportnya. Tambah semangat gitu kan. Udah lama-lama itu kan gak mungkin lah teman-teman ini belanja terus Bu. Iya. Jadi saya udah banyak itu buat boneka, buat peci. Sempat putus asa gitu Bu. Putus asa merajut. Jadi saya coba post. Teman juga yang bilang coba post di media sosial, di marketplace. Oh ya. Ya. Jadi saya post di marketplace, seminggu kemudian alhamdulillah Bu, ada yang mau. Alhamdulillah. Saya videokan di marketplace itu kan. Alhamdulillah saya mau. Itu orang Jakarta Bu, orang Jakarta. Ibu itu yang pertama kali beli ini saya tapak meja itu. Iya, yang besar itu ya. Iya. Iya. Oke. Jadi udah merasakan ya manfaatnya dari merajut itu, udah ada penghasilannya gitu ya. Iya Bu, benar Bu. Iya. Iya, pasti nanti Tuhan buka jalan ya, udah ya. Dari apa
Bahkan Tuhan juga udah kasih jalan, udah dari orang biasanya lah, orang lain biasanya merajut itu harus ada yang mendampinginya gitu, nggak bisa belajar sendiri. Apa harus ada yang apa ya tutorialnya gitu ya. Tapi ini udah luar biasa sekali, belajar dari YouTube aja udah bisa. Saya lihat udah rajutannya juga cukup rapi gitu. Iya. Alhamdulillah Bu. Iya, apa itu ada keturunan dari apa orang tua? Biasanya kan orang Padang itu kan apa kegiatannya merajut juga kan? Rajutan Padang itu bagus-bagus loh, Pariaman itu. Apa ada keturunan Bu, orang tua? Kalau orang tua saya sih enggak Bu, orang tua saya menjahit konveksi. Ya, kalau menjahit baju dia bisa. Tapi kalau saya lihat dia merajut belum pernah saya Bu, orang tua saya almarhum. Kalau menjahit ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya Tuhan kasih kepandaian untuk untuk jadi perajut juga ya. Nah, sekarang kalau udah ngelihat rajutan di Indonesia itu gimana? Rajutan Indonesia bagus-bagus Bu, bagus-bagus ya. Perajutnya kreatif ya. Ya, nggak jauh dari luar punya Bu, rajutan kita Bu. Ya. Udah ikutin ya perkembangan rajutan di Indonesia ya, dengan aktif di Facebook gitu ya, lihat YouTube gitu ya. Ya. Iya. Saya lihat terus perajut-perajut itu Bu, komunitas di komunitas perkembangan. Ya. Komunitas rajut yang udah masukin apa aja? Di komunitas rajut Indonesia, di hobi merajut, belajar merajut. Di taplak rajut juga ada saya. Oh iya, iya sip kalau gitu. Di luarnya saya di kroset ada. Oh ikuti perkembangan luar negeri juga ya, udah ya. Jadi ada ini istilahnya ilmu juga lah yang kita dapat. Saya melihat dia seperti cara Indonesia seperti ini. Jadi adalah tambahan wawasan buat kita gitu Bu. Iya. Nah sekarang kita ngomong tentang keluarga. Keluarga di rumah gimana ketika ngelihat udah ngerajut? Kalau keluarga sih nggak ada masalah Bu, nggak apa-apa. Ya, sangat mendukung ya, ngelihat udah merajut itu. Ya mendukung aja. Kalau istri kemarin dia nggak bisa katanya. Oh iya. Jadi istri ngapain di rumah? Udah. Istri saya kerja Bu, kalau sore dia kerja, nanti pulang malam dikerja di rumah makan. Iya, ya alhamdulillah ya ini istri juga bekerja ya. Anak-anak ada berapa udah? Anak-anak saya 2 Bu. Perempuan? Ya perempuan. Wah nanti bakal diajarin merajut juga nih anak-anaknya. Insya Allah Bu, kalau mereka mau itu. Tapi saya memaksa juga. Iya, memang merajut itu nggak bisa dipaksa, udah harus dari keinginan dari dirinya sendiri ya. Kalau mau merajut, tapi mungkin lama-lama kalau ngelihat bapaknya merajut, siapa tahu ya satu waktu nanti mereka ada yang tertarik untuk merajut. Iya benar. Iya. Nah, kalau secara ekonomi gimana dibandingkan menjual kebab waktu itu ya, usaha kebab udah. Secara ekonominya gimana dibandingkan menjual kebab dengan rajutan ini? Ada penghasilannya? Kalau jual kebab itu saya kan karena di ini Bu, di desa gitu, bahannya di kampung dulu saya coba. Jadi bahannya lama gitu Bu, nggak jalan gitu Bu. Kadang rotinya ada, kadang nggak ada, jadi nggak jalan gitu. Saya pindah ke Banjarmasin di sini saya itu Bu. Ya alhamdulillah aja Bu, ada lah. Jadi saya ada tambahan gitu kan, ya tambahannya gitu. Kalau kebab ini
Saya jualannya kan kadang ada, kadang enggak gitu loh, Bu. Namanya kuliner kan, rezeki kita nggak tahu. Ada juga orang jual es, ada juga yang ini kan, jual kebab yang nggak sukses ada. Tapi merasa nyaman dengan rajutan ini ya, dibandingkan dengan pekerjaan lain ya, udah ya. Dengan kondisi fisik udah yang sekarang, lebih nyaman kalau untuk merajut ya. Iya Bu, karena merajut ini duduk aja Bu. Nggak ada yang berdiri orang merajut. Duduk aja karena kan saya cacat fisik, karena kaki ini kan. Saya kaki kan udah nggak bisa berjalan gitu kan, cacat fisik. Nah, jadi saya berpikir ini kerja apa yang nggak berdiri gitu, yang duduk aja kerjanya merajut. Gak ada orang berdiri merajut. Mungkin nggak tahu, saya belum pernah lihat orang merajut berdiri. Lihat saya. Iya, iya. Kalau untuk mendapatkan alat dan bahan di Banjarmasin nggak kesusahan udah? Ada. Tapi kalau buat jarum seperti ini online Bu. Jarum ini, jarum. Oh iya. Tulip. Yang ada cuma jarum ros saja. Online. Enggak. Sekarang mah udah canggih ya, jadi enggak terlalu khawatir kalau misalnya di satu daerah nggak ada gitu, kita tinggal online aja. Iya Bu. Belanja online gitu. Juga benang-benang juga ya online ya. Ya ada di sini Bu, di Banjarbaru ada Bu, orang jual. Oh ada. Dulu saya suka itu. Udah kalau buat taplak pakai benang apa udah? Saya buat taplak benang United Bu. Saya pakai. Oh United. Saya biasa pakai United Bu ini Bu. Beli benang Unitednya itu di mana udah? Di Banjarbaru Bu. Tim dari United juga katanya. Cuman Ibu itu kadang ada lengkap, kadang yang kita minta nggak ada gitu. Kadang dia ada. Udah nggak cari benang jala, misalnya benang jala itu yang di belakang udah itu Haskar udah itu pakai benang apa? United juga? Ya ini United Bu, ini United. Ada jala Bu ini Bu. Kemarin pakai ini. Ini dari Bu Rizka saya Bu beli. Oh, oke. Rizka yang di warung rajut ada kok di Shopee ada warung rajut. Itu pakai benang jala nomor berapa itu dah? Ini nomor 9 Bu. Oh iya, 9. Nah, kayaknya saya ngelihat udah cenderung merajut taplak ya, jenis-jenis taplak ya. Nggak mencoba yang lain udah. Saya hobinya, rencana saya ini mau bikin karpet Bu. Saya mau belajar dulu Bu. Karpet yang sudah jenis yang benar, insya Allah Bu. Insya Allah nanti karpet yang mandala orang bilang. Oh iya, iya. Bisa belajar di Oma Liong. Banyak kok sekarang yang pinter bikin mandala itu Oma Liong, Ibu Herawati, Heni Bakri. Iya, udah lihat aja di Facebooknya. Kalau mereka ada itu ya workshop online ya, bisa ikutan ke situ. Iya. Nah, di pasarinnya kemana udah pakai itu media sosial ya? Iya, saya di marketplace sama media sosial aja kalau ngerajut ini. Hasil karyanya di itu ya, dimasukkan ke situ. Ke depan udah mau nggak ikut-ikut workshop online, belajar lebih dalam lagi tentang ini merajut? Workshop online ada sih Bu, sebenarnya juga mau belajar. Sekarang banyak workshop online tentang rajutan itu. Ya banyak Bu, banyak. Banyak sekali Bu itu workshop online bagi ya yang mau belajar itu mungkin dapat ilmu lagi lah gitu Bu kitanya. Tambah wawasan gitu kan. Jadi kita harus melihat cara kerja mereka kan berbeda-beda Bu. Cara kerja kita ini kan beda-beda para perajut kan. Iya. Oke deh. Kedepannya udah mau tetap merajut aja dah. Alhamdulillah saya merajut aja Bu.
Udah cocok ya? Udah cocok ya? Ya. Saya kalau nggak merajut sehari itu, Bu, saya pegang-pegang benang aja sama jarum begini-begini aja, Bu. Kalau nggak merajut. Iya. Kalau ada benang kusut dibetulin gitu kali ya. Kalau iya. Iya. Tapi kalau kusutan itu saya udah biasa, Bu. Di kapal dulu kan saya pernah ikut kapal ikan juga. Di Jepang kan kalau kusut-kusut itu nangkap ikan udah biasa. Sampai 2 malam saya kerjain kusut-kusutan itu, Bu. Kalau di kapal iya. Iya. Nah, orang-orang di sekitar tempat tinggal Uda tahu kalau Uda ini bisa merajut. Ya, tetangga aja sih, Bu. Tetangga dia tahu. Tetangga sini aja lah. Yang paling jarak-jarak 50 meter yang tahu kan. Kalau yang apa nggak tahu. Tetangga-tetangga sini tahu saya. Tetangga tahu saya ya. Yang di rumah. Karena jarak. Saya di rumah aja. Ya jarang keluar, jarang bergaul. Mungkin bisa bikin kopiah gitu, bikin topi itu terus ditawar-tawarkan ke tetangga, siapa tahu mau beli juga. Ada, Bu, ada beli. Itu saya yang pangkas rambut, potong rambut keluar kan. Jadi yang paman itu yang beli, paman potong rambut itu beli. Dia beli. Kemarin dia beli, Bu. Jadi paman yang tanya-tanya kan, kemarin dia beli 1, beli juga buat anaknya, cucunya. Dia beli cat. Harapan kedepannya apa nih, udah nih tentang rajut merajut ini? Harapan ke depan saya ya begini, Bu. Gimana ya bilang ke depannya ya, saya nggak bisa memastikan sih, Bu, gitu, memastikan ke depan untuk rajut. Tapi bagi saya perajut ini ya bagus untuk berkreasi, berkarya gitu. Berkarya. Nah, tampilkan aja hasil karya kita gitu kan. Karena nggak semua orang perajut ini bisa gitu, bisa membuat kain benang, bisa membuat jadi sarung botol kan. Nah, ini sarung botol. Ada topi. Kecuali mesin kan sudah diproses. Tapi kualitas berbeda dari handmade, dari mesin berbeda, Bu. Dia tebal. Kelihatan, Bu, kalau mesin sama handmade ini kelihatan. Iya. Iya. Cita-cita udah dengan rajutan ini apa cita-citanya ke depannya? Oh, pengen apa gitu. Ke depannya saya ingin ruko gitu kan. Sewa ruko ya bikin rajutan, tapak meja, rebel, baju gitu, Bu. Mungkin botik lah gitu. Ya botik kalau ada. Ya, tapi saya tasnya agak kalau bikin tasnya agak kurang saya, Bu. Cuman kalau tapak meja, rebel lah, istilah topi, baju, sweater, nah saya bikin gitu. Jadi sementara ini merajut aja terus ya, berajut dulu ya. Siapa tahu nanti berguna. Kalau misalnya udah punya galeri, tinggal ditaruhin di galerinya aja gitu ya. Iya, Bu. Amin, amin. Iya, didoain deh supaya berhasil. Apa yang dicita-citakannya itu berhasil gitu. Karena nggak ada sesuatu yang tidak mungkin kan? Iya, Bu. Amin, amin. Iya. Benar, Bu. Udah membuktikan dari apa? Dari seorang pelaut kerja kapal, nggak taunya terjun ke rajutan. Iya, luar biasa loh itu loh, nggak apa sih, ekstrim banget kan, ekstrim banget dari seorang pelaut jadi menjadi seorang perajut itu kan, apa sih, luar biasa, ilmunya jauh banget gitu loh. Iya, Bu. Iya, tapi ya apa ya, bersyukur ya Tuhan kasih keterampilan merajut ini untuk udah merasa cocok ya dengan rajutan ini ya. Iya, saya bersyukur sekali, Bu, mengucapkan ya nggak bisa lah, Bu, dibilang terima kasih, gimana lagi sudah dibilangkan.
Alhamdulillah sekali Bu, dengan keadaan saya ini kan cacat fisik Bu, ya. Dengan keadaan seperti ini bisa merajut gitu kan, sangat bersyukur gitu. Iya. Sekali. Nah, sekarang apa? Udah masih apa? Tetap minum obat atau apa untuk kesehatan udah sendiri? Atau saya obatnya obat alami aja Bu, obat herbal. Oh, iya. Kadang saya minum daun pandan, saya minum rebusan air beku. Iya. Rebusan air beku. Terus ini limau yang asam itu Bu, limau asam. Itu saya rebus Bu. Ya. Untuk kopi hitam. Oh, kopi tapi nggak pakai gula. Iya. Ya, kopi itu, tapi nggak pakai gula. Itu saya minum. Jadi sekarang makanannya lebih teratur ya, lebih dijaga supaya gula darahnya nggak meningkat lagi gitu ya. Mungkin nasi udah mulai berkurang ya, udah ya. Ya, kalau nasi saya pagi jarang makan Bu. Pagi jarang saya makan nasi kalau pagi. Paling makan kue aja, makan kayak roti-roti. Nah, gitu aja Bu. Kalau siang baru makan nasi, malam makan nasi. Karena gula ini Bu, dia kalau kita nggak keluar keringat, dia akan menetap nanti Bu di dalam. Makanya kalau harus sakit gula, keringat harus keluar terus. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, gula ini. Itulah gula. Kalau obat sih belum tahu saya obatnya gitu. Saya cuma minum herbal itu aja. Obat herbal itulah. Itu banyak pantangan gitu ya, Bu. Pantangan. Udah banyak kalau orang. Terus ada yang mau disampaikan nggak? Udah mau menyampaikan apa ke prajurit-prajurit di Indonesia? Harapan, pesan, kesan, ada yang mau disampaikan nggak? Ada sih sedikit Bu. Ya, bagi para prajuriters, teruslah berkarya gitu, bersemangat. Jangan pikir cuannya dulu. Cuannya nanti. Yang penting nih, tunjukkan hasil karyamu yang terbaik. Terus merajut aja ya, jadi semakin pinter, terus belajar ya, nggak putus-putus untuk belajar ya, udah ya. Iya benar. Iya deh. Teruslah belajar terus mencari pengalaman, cari wawasan. Gitu. Iya deh. Karena kita melihat cara kerja orang itu berbeda-beda Bu. Itu ilmu sebenarnya. Apa yang kita lihat, wah ini cara bekerja begini. Saya lihat pun keluar negeri di YouTube kan orang luar tuh berbeda semua mereka Bu. Slip-slipnya ada begini. Ini megang jarumnya seperti ini. Iya. Megang benangnya. Nah, kan gitu Bu. Itu bagi enak, bagi kita hasilnya bagus. Nah, itu. Iya. Yang penting kan gitu Bu. Iya, oke. Oke deh, udah terima kasih banyak ya sudah mau berbagi cerita. Jadi apa sih? Jangan berputus asa, pasti Tuhan membuka jalan ya untuk mereka yang contohnya aja udah ketika cacat fisik Tuhan membuka jalan lain ya untuk udah berusaha. Jadi untuk mereka yang misalnya dalam menerima kemalangan nggak usah berputus asa gitu ya, udah ya. Iya Bu. Amin. Benar itu Bu. Mungkin udah ada mau yang disampaikan untuk teman-teman yang bernasib mungkin ya sama dengan Uda, ada yang mau disampaikan? Bagi yang sama seperti saya gitu kan ya, cacat fisik, saya harapkan jangan hidup ini ya jangan untuk berputus asa. Coba kita diberi akal untuk berpikir begitu kan, pikir ya, semoga inilah Bu, semoga ada kegiatan dilakukan, dapat keterampilan gitu, berkarya lah gitu Bu, berkarya. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu itu, mengapa tidak bisa yang lain begitu Bu? Mengapa tidak bisa yang lain? Sesuatu itu kan harus bisa ya, harus bisa mendapatkan sesuatu yang lain, cara yang lain ya untuk
menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan penghasilan gitu ya udah ya. Ya benar Bu. Nah, jangan putus asa. Ya, rezeki kan udah ditentukan Tuhan. Iya. Ditentukan Tuhan yang Maha Kuasa udah memberikan. Selagi kita hidup masih ada rezeki itu Bu. Kecuali kita udah nih meninggal atau apa kan, itu udah nggak ada rezeki. Selagi kita masih hidup pasti ada rezekinya. Maaf cakap nih orang gila aja itu rezekinya ada Bu. Makan aja dia Bu. Gila Bu. Ya. Iya bener ya kalau dipikir ya, orang gila yang nggak kerja itu dia masih hidup, Tuhan masih lindungi ya. Dia ada yang memberi, ada yang menolong dia gitu ya. Tuhan masih memberi kemudahan bagi mereka. Iya, oke deh, udah terima kasih banyak ya sudah bergabung di podcast Rosa Galeri Rajut. Kiranya obrolan kita ini membawa manfaat yang banyak, bukan saja bagi para perajut, tetapi bagi siapa saja yang menonton tayangan ini. Iya, siap. Terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu. Iya, oke. Terima kasih banyak. Harapan saya Bunda sehat selalu, tambah rezekinya selalu. Amin. Kita saling mendoakan ya. Badannya Bu. Amin. Iya, oke. Rajuters, demikian perbincangan saya dengan Uda Tanjung. Sangat menarik sekali karena beliau dari seorang pelaut yang gagah perkasa, bahkan melaut sampai ke luar negeri, berubah pekerjaannya menjadi seorang perajut. Kiranya obrolan kita ini bermanfaat untuk siapa saja yang menonton tayangan ini. Oke. Rosa Galeri Rajut mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Rajut yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.